Iya, dia cerita, misalnya cerita ya, ya Allah itu adekmu alhamdulillah diterima di OSIS, di koordinator humas, luar biasa loh dia. Kan nggak nanya dia kan? Kita menceritakan apa yang terjadi pada saudaranya. Paling nanyanya gini, kalau kita diam lagi, terus, oh kamu dengar? Ibu-ibu juga nggak paham, sangka anaknya nggak menyimak, padahal disimak. Asal jangan tanya dia, nggak usah nanya ya. Hari ini pelajaran pertama apa? Habis itu, setelah itu, wah, dia akan cuman jawab dengan gampang. Hari ini belajar apa nak? Sama kayak kemarin. Itu ya. Iya, ini sedikit diulang ini karena apa? Karena alat functional MRI ya. Siapa punya anak laki? Selamat Bu, selamat. Kalau MRI biasa hasilnya begini ya. Hasilnya begini untuk melihat potongan-potongannya, apakah ada tumor, apakah ada cairan, ya, apakah ada atrofi atau pengkerutan dari otak. Jadi lihatnya kayak gini, kan nih, ya. Jadi kalau MRI biasa nggak boleh ngomong kita, diem aja gitu ya. Tapi kalau functional MRI, orang ini disuruh ngomong, ya, disuruh merangkai kata-kata, langsung terdeteksi. Iya sayang, silakan, nggak apa-apa, tenang aja. Ya, paham ya? Iya, mangga. Oke. Nah, ya, ini pharmacological functional MRI, ya, alat untuk memindai tentang ya aktivitas obat, ya, di otak. Bayangin sekarang obat-obat sekarang kalau ditemukan baru, langsung kalau mau tahu untuk obat itu untuk otak, misalnya anti cemas kerjanya di mana, ya, anti depresan kerjanya di mana, anti insomnia dan sebagainya, itu udah ada alatnya khusus, ya. Makanya jangan heran banyak sekali produksi obat, ya, langsung banyak keluar. Kenapa? Karena mudah sekali untuk diteliti, ya. Ya, lagi. Ada lagi ini, transcranial magnetic stimulation, ya, TMS. Jadi ini alat untuk melakukan rangsangan non-invasif ke bagian otak tertentu untuk ya memicu perilaku-perilaku yang sedang diteliti. Kalau yang tadi disuruh cuman ngomong, berpikir, kalau ini bisa bergerak, ya, atau tangannya bikin begini gitu ya. Nah, itu sudah bisa. Jadi dilihat. Ternyata juga ada di otak itu, ya, program-program untuk kita bergerak. Oke. Nah sekarang mari kita perbandingkan ukuran otak manusia dengan mamalia lain, ya. Banyak ahli menganggap manusia itu mamalia. Kenapa? Karena ya struktur otaknya hampir mirip-mirip, ya. Otak adalah bagian terpenting dari tubuh karena pusat segala kontrol kegiatan yang sadar maupun tak sadar, ya. Otak paling besar dan paling rumit dimiliki oleh mamalia. Nah, mamalia yang memiliki otak paling spesial adalah manusia, ya. Mari kita lihat. Ya, ini dia ya. Anggapan umum bahwa manusia bisa paling unggul karena otak kita paling besar di antara mamalia yang lain. Apa iya? Paling besar otak kita, Bu? Kita lihat ya. Ini perbandingan dengan Javamen. Javamen ini manusia purba yang ditemukan fosilnya di Jawa, ya. Biasanya otak itu yang paling ringan ya, 1,35 kg. Ada yang 1,4, 1,5, ya, ada yang 1,6. Ini yang paling ringan. Kita bandingkan dengan orang purba yang ditemukan fosilnya. Ini perkiraan para ahli ya. Orang purba 0,93, nggak ada 1 kilo ya. Iya. Sekarang dengan dolphin atau lumba-lumba besar mana? Lumba-lumba, ya, makanya lumba-lumba pinter kan, suka bantu kalau ada yang ya sesuatu di laut itu. Siapa yang sering ke Ancol zaman dulu banget ya Allah, sampai sekarang ya dikasih 1 tambah 2 dia lihat ya ting ting, itu luar biasa ya. Iya, karena memang lebih besar ya. Tapi nanti kita lihat lagi. Dengan cim itu apa? Monyet ya. Monyet 0,42 kg ya, berarti lebih besar kita. Oke. Apalagi gorila setengah kilo
ya. Manusia lebih besar, jauh. Apalagi singa, lion, ya, singa. Oh, singa cuma 0,2. Oh, tapi bisa jadi raja hutan. Ya. Apalagi kok loncat. Ya, tadi singa berapa tadi singa? 0,23. Gorila berapa? 0,5. Ya, sekarang kita lihat stuck di situ. Ayo bantuin. Gajah. Gede banget ya. Pernah lihat otak gajah? Belum, saya juga belum. Kalau gadingnya? Ya. Hampir 6 kilo. Hampir 6 kilo. Ini otak kecilnya, ini otak besarnya, ini batang otaknya. Ya Allah, gajah. Ya. Kelinci. Ya, 0,01 kilo. Ya. Apalagi? Kucing lebih besar dikit dari kelinci, kucing. Ya. Kucing juga bisa diajarin kan? Ya, iya. Anjing mau lebih besar lagi. Kayaknya anjing juga bisa diajarin. Oke? Iya. Sekarang kita lihat. Yuk bantuin di situ. Iya. Baik. Jadi ternyata yang besar apa? Gajah paling besar. Ini jumlah neuronnya juga paling banyak ya. Makanya gajah adalah makhluk yang selalu ingat kalau dia kemana-mana. Gajah itu nggak pernah tersesat kalau di hutan. Makanya kalau ibu tersesat di hutan, segera cari gajah. Gajah yang langsung bingung, ini siapa ini. Ya. Tapi kenapa gajah otaknya besar tidak bisa bertindak sebagaimana manusia? Ya, katanya besar. Tapi kok gitu banget jalannya begitu doang ya, pakai belalainya aja. Tapi itu tadi gajah itu ya makhluk yang selalu ingat dia jalan kemana ya. Ya, baik. Sekarang kita lihat. Ya, penyebab otak manusia sangat spesial itu karena ya memang tadi gajah hampir 6 kilo. Tapi sekarang kita bandingkan berat otaknya dengan seluruh tubuh. Ya. Nah, kalau dengan berat otak gajah yang 6 kilo dengan tubuh gajah yang begitu besar, itu cuma 0,13%. Otak kita memang 1,3 dibanding tubuh kita yang barangkali 60 kiloan, 70 kiloan ya. Otaknya ya perbandingan 1,85%. Berarti kalau untuk ukuran yang dibandingkan dengan tubuh, besar mana? Manusia ya. Iya. Tadi hampir kaget, ya Allah, ternyata gajah lebih mulia. Tetap manusia lebih mulia ya, Masya Allah ya. Ya, baik. Nah, ada hal lain yang membuat otak manusia paling spesial di antara para mamalia, yaitu apa? Otak yang bagian depannya ya itu lebih tebal. Ini namanya cerebral cortex neuron. Dia besar, lebar ya. Disitulah pusat ya mengendalikan ingatan, perhatian, persepsi, pertimbangan, bahasa, dan kesadaran ya. Ya nggak usah dihafal Bu, pokoknya asal tahu aja kenapa manusia itu jadi mulia sudah dibandingkan dengan mamalia lain. Kalau ilmuwan kan gitu ya, walaupun sudah Allah sampaikan di dalam ayat-ayat ya di Quran bahwa manusia paling mulia, tapi ingin dibandingkan ternyata betul manusia yang paling mulia, paling spesial ya otaknya dibanding mamalia lain. Oke, nah kita tahu dulu itu ya. Nah sekarang juga ya manusia adalah mamalia yang otak paling spesial. Dengan bekal demikian terciptalah berbagai penemuan berbagai bidang. Karena otak manusia yang seperti ini ya besar komposisi daripada sel-sel otaknya, makanya manusia luar biasa banyak banget menciptakan. Ibu suka perhatiin nggak ya? Jangan itu yang gadget aja lah. Kalau ada gadget terbaru, terus ada ya teknologinya terbaru, terus suka mikir nggak? Kok bisa mikir gini ya? Kok bisa kayak gitu ya? Kok bisa ya orang udah ngirim pesan, karena salah kita yang hapus dari kita, kok bisa gitu ya? Kan gitu ya? Iya, karena memang otak manusia tuh Masya Allah luar biasa ya. Ya, nah sekarang
kembali. Bagaimanakah bentuk jiwa itu? Jadi para filsuf Yunani menyebutkannya sebagai sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak menempati ruang. Jadi orang Yunani dulu tuh bingung jiwa tuh apa. Pokoknya dia bilang sesuatu yang gak berbentuk deh, pokoknya ada di dalam ruang tubuh manusia. Tetapi ilmuwan modern menyebutnya sebagai fungsi yang menyertakan struktur otak dengan 100 miliar neuron dan triliunan sinaps alias koneksi neuron. Jadi ya, kata ilmuwan modern, jiwa itu baru berfungsi kalau ini tersambung-sambung. Kan setiap orang sudah dikasih program sama Allah, termasuk ya, otak perempuan program bicaranya kiri kanan, otak laki-laki cuman kiri saja. Ya, watak ada di lobus paretalis, bakat juga ada di otak, udah ada programnya. Tapi baru ya terlihat jiwanya kalau kita sambungkan. Itu maksud dari para ilmuwan, ya. Sehingga dalam pandangan neurosains modern, otak adalah organ materialnya, jiwa adalah fungsinya yang di dalam isinya itu. Dan kemudian dia baru berfungsi kalau kita sambungkan, ya. Nah, itulah gunanya kalau kita banyak belajar, ya. Jiwa adalah seonggok program-program yang disimpan Allah dalam susunan istimewa di dalam sel-sel otak makhluk hidup. Nah, kesepakatannya itu. Jadi sudah ada program kita, sudah ada jiwa kita Allah kasih, ya. Program-program inilah yang berfungsi mengendalikan seluruh aktivitas badan makhluk hidup. Kita bisa menjadi orang yang baik, orang yang soleh-soleha itu karena program-program jiwanya yang ada sudah di kepala. Tapi walaupun ada orang diberikan program-program kebaikan tapi dia nggak pernah sambung-sambungkan, ya, mari Bu, dia nggak pernah pakai, nggak pernah dibawa untuk silaturahim, maka jiwanya tidak tersambung, programnya nggak tersambung. Kalau ruh apa? Kalau kata ilmuwan, ruh itu adalah sesuatu yang memberikan kehidupan kepada jiwa dan badan makhluk hidup. Jadi sebetulnya pada saat pertemuan telur seorang ibu dengan sperma ayah, kemudian terbentuk zigot, terbelah-belah, kemudian dia dijanin, ya, di minggu-minggu sekitar 8 mingguan itu otak juga sudah terbentuk. Allah sudah kasih programnya sebetulnya di situ. Tapi belum nyala, atau istilah sekarang belum teraktivasi. Makanya pada saat usia 4 bulan Allah tiupkan separuh ruhnya. Supaya apa? Supaya teraktivasi program yang di kepala ini, jiwa yang di kepala ini. Karena memang udah ada, Bu. Ya, memang dari mana program-programnya? Dari itu tadi, ya. Kadang-kadang programnya sebagian program dari ibu, kalau wataknya dari ibu, atau dari ayahnya programnya. Wajah juga begitu. Siapa yang matanya mirip ayahnya? Ya, itu juga pertemuan dari program-program itu gitu. Ya, baru kemudian nanti diaktifkan oleh ruh. Ya, jadi bentuknya ya jiwa adalah seonggok program. Wah, saya juga bingung mau cari kata-katanya apa, seonggok. Ya, nah, karena semuanya ada di kepala programnya, kemudian sudah Allah tiupkan ruh teraktivasi, maka program itu bisa kita nyalakan dan bisa kita sambung-sambungkan. Nanti turun ke ini sistem saraf tepi nih, yang saya selalu bilang seperti kabel telepon, dia turun. Otak perempuan di situ ada, ya, bicaranya di dua, di kanan dan di kiri. Makanya turun ke bawah, kita sering ngomong, nih bicara nih, ya. Selain omongan yang 20.000 kata itu juga berupa bahasa tubuh, maka bahasa tubuh kita, ya perempuan seperti apa yang ada Allah berikan program atau jiwa di otak kita. Dia jalan, ya. Kira-kira begitu, ya. Dalam dunia telekomunikasi, ya ini walaupun paham nggak paham kita ya. Badan itu adalah hardware-nya alias sistem perkabelannya. Badan kita ada kabelnya nggak, Bu? Ini dia nih. Luar biasa kabelnya Allah kasih. Nggak keluar. Kalau ada kabel keluar sedikit tuh masalah, tahu, Bu? Apa tuh? Ambeien. Tuh keluar dikit aja, ya Allah tuh kabel, ya ampun.
kadang masih bisa dimasukin sendiri, kadang harus pakai obat terpaksa, kadang-kadang kalau udah kebanyakan kabelnya kendor lewat dubur, akhirnya dioperasi. Ya, iya, ini perkabelannya ini nih, ya. Jadi badan adalah hardware atau sistem perkabelan, ya. Dan semuanya, seluruh infrastrukturnya mulai dari otak sampai kaki. Ya, kalau ibu beli laptop, hardware-nya yang mana, Bu? Gadget-gadget ibu tunjuk-tunjuk hardware-nya gadget yang mana? Ya gitu ibu pegang itu. Di dalamnya ada kabel nggak? Ada ya. Jiwa adalah informasi yang terkandung dalam softwarenya. Ya. Kok ini banget Bu Aisyah, bisa banyak banget? Iya. Jangankan otak, kita lihat gadget yang buatan manusia aja itu, ya program-programnya, informasinya banyak kan di situ ya. Iya. Keduanya dihidupi oleh sistem operasi tertentu yang disebut kalau dalam manusia ruh. Ya, kalau nggak ada sistem operasinya, gadget juga nggak jalan walaupun programnya atau sudah bagus jiwanya gitu. Makanya ya perpaduan inilah membuat kita hidup seperti ini.